Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perempuan, kembali lagi bersama kami di Pesona Wanita. Apa kabarnya sahabat perempuan di luar sana? Semoga selalu diberikan kesehatan selama beraktivitas dan dilancarkan puasanya di bulan Ramadan. Sahabat perempuan, kita kembali bertemu tentunya akan membahas banyak topik, akan membahas banyak inspiratif yang baru lagi bersama narasumber kita kali ini. Yaitu sudah di sebelah saya, Bubun Laberliani. Apa kabar, Bun? Boleh disapa dulu sahabat perempuan. Halo sahabat perempuan. Oke. Jadi Bubun aktivitasnya gimana nih selama Ramadan? Kalau selama Ramadan ya full di rumah. Full di Jadi rumah. ibu rumah tangga, Oke. siap seperti biasa. Sahur, menyiapkan buka puasa seperti ibu-ibu umumnya. Oke, siap. Nah, tapi selain menjadi ibu rumah tangga ya, sahabat perempuan, Bubun juga aktif pastinya di sosial, ya kan? media. Karena aku ngikutin banget IG dan juga TikToknya Bubun. Makasih. Bubun sama Alia sih sebenarnya. Iya bener, soalnya setiap ngelihat IG story ataupun TikToknya Bubun sama Alia tuh ini kayaknya bukan anak sama emak deh, bener-bener kayak anak kembar. Aduh. Iya kan banyak pasti dong Iya, yang iya. bilang kayak adik kakak ya kan Bun? Oh, ya. Nah, cuma sebelum kita ngebahas Bubun sebagai seorang ibu pastinya yang merupakan pengalaman pertamanya Bubun juga, kita mau tahu dulu nih bagaimana sih perjalanannya Bubun mulai dari masa muda, terus juga pendidikan, kemudian karir hingga ketemu dengan pujaan hati. Boleh dong, Ayahnya di-spill Alia ya? sedikit. Yes, Betul, ayahnya yes Alia. dong. Jadi kalau untuk pendidikan SD, SMP, SMA, aku besar di Bandung. Oke, Ya, TTT Bandung TTT ternyata Bubun. Bandung, Jawa Barat. Oke. Besar di Bandung. Terus waktu pertama masa muda biasa aja kayak yang semestinya yang kayak cheer up, kayak pokoknya masa muda tuh bebas aja, kayak nikmatin banget masa muda. Udah kayak gitu ketemu sama ayah Alia itu waktu SMP atau mau ke SMA gitu. Cuman belum Jauh banget ya, Ya. lama banget berarti. pokoknya fun fact gitu tuh, ayah-ayah tuh kayak pacar pertama. Wow. Sama jadi ayahnya Alia. Udah kayak gitu dikenalin sama teman, udah kayak itu masih kayak biasa lah anak-anak muda, cuman lo titip salam ya gitu gitu. Nggak sampai serius-serius banget. Karena dulu sih kalau lagi muda dulu kayak kita nikmatin masa muda, nggak boleh dulu pacaran, karena kalau udah pacaran udah pusing gitu kan. Akhirnya udah kayak gitu, udah pas SMA ketemu lagi deket, langsung kelas SMA menikah. Ih, keren banget ya. Berarti cinta pertama dan cinta terakhir. Aduh, Masya Allah. Luar biasa. Nah, Bun, perjalanan selama ini kan berarti Bunda itu menikahnya muda ya Bun ya? SMA udah menikah. Keluar SMA. Oh iya, setelah lulus SMA Iya. ya. Klarifikasi ya teman-teman takutnya. Setelah SMA udah menikah, gimana tuh proses adaptasi transisi dari seorang anak muda yang masih mau main-main, ujung-ujungnya dapat peran baru, peran sebagai istri dan persiapan menjadi ibu. Oke. Gimana tuh? Iya. Jadi pertama kan namanya anak muda, kita nggak bisa bohong ya, kaget. Ternyata rumah tangga tuh Gak gak seindah. gak seindah pacaran. Cuman aku tuh emang orangnya mau belajar ya. Kayak misalnya pertama kali nikah, mertua aku tuh, aku ingat banget, mertua aku tuh suka ngasih tahu kayak gini. Kamu kalau bangun tidur pagi, terus kalau ini siapin makan. Itu tuh kita bukan kayak apa sih, kayak sulit buat kita, tapi itu memang ibadah gitu ya sebagai istri. Jadi aku tuh selalu kayak memang kayak kok berat banget ya kayak gini, harus bangun pagi, harus nyiapin sarapan, harus atau apa-apa. Tapi ternyata kalau udah dijalanin tuh memang ya inilah ibadahnya seorang istri gitu. Apalagi dijalanin sama orang yang dicinta ya. Betul, nyiapin sarapan, terus kayak dikasih kata kunci kayak kamu tuh nggak apa-apa, nemenin aja dia, kamu mau lapar kayak kamu mau enggak, kayak yang penting nemenin suami makan. Nah itu aku lakuin sampai sekarang. Dari dulu tuh ternyata ya emang segampang ini juga gitu. Jadi kayak gitu transisinya, jadi kayak kalau kita jalanin kayak nggak ada apa-apa, nggak sulit-sulit amat gitu. Tapi juga aktivitas Bubun tetap berjalan seperti Iya, biasa kuliah. ya. Oke. Aku pas nikah itu kuliah. Fun Fun fact-nya pas aku ingat bikin skripsi, Alia umur 2 tahun itu, aku tiap ke dosen bawa Alia. Jadi kayak dosennya kasihan ya, udah sini lulusin aja gitu. Ya udah sini aku ACC daripada dia nangis. Jadi aku paling cepet banget, kayak teman-teman aku, kenapa sih kamu nggak pernah dicoret-coret? Kalau yang lain coret-coret. Kalau aku, Bapak tolong ini aku bawa Alia cuma gini ngeliatin dosen, ya udah. Oke, oke. Lucu banget, masih kecil-kecilnya
juga berarti ayah punya. Iya, umur 2 tahun lah aku pas mau skripsi itu. Itu kan emang benar-benar kita harus ngurus anak, kita harus mengerjakan skripsi kuliah gitu, terus harus benar-benar harus pas tepat waktu gitu. Kayak aku tuh kayak pengen nunjukin kayak nikah muda tuh ya nggak terbengkalai semuanya, Iya, kuliah benar. tetap, anak terurus kayak gitu. Malah kan kebanyakan Bun kalau misalnya perempuan itu udah nikah, biasa udah terlena tuh, udah nggak mau pendidikan, Oh, iya. udah nggak mau berkarir. Sebenarnya banyak tuntutan sih, bukan cuma dari kemauannya dia sendiri, mungkin dari tuntutan suami juga, keluarga juga atau orang sekitar. Nah tapi mungkin Bubun juga disupport sama suami pastinya. Iya, support suami karena kan kata kayak misalnya aku pun kayak ngelihat lingkungan juga berpengaruh ya Benar, kayaknya. benar. Mungkin kayak aku tuh teman-teman aku kan semua masih pada kuliah gitu kan. Ya udah aku yang mau nggak mau ya kuliah, padahal kan capek sebenarnya kan, kayak beda lah. Kita aja yang single Yes. mau kuliah, aduh banyak Capek banget. banyak godaan lagi yang udah rumah tangga, tapi Benar. tetap pendidikan tuh harus nomor 1. Luar biasa Iya. sih, keren banget Bubun selain udah jadi ibu rumah tangga, punya anak, ngurus rumah, tapi tetap mau berpendidikan. Luar biasa. Sebenarnya itu yang menjadi apa ya, bisa menjadi inspiratif perempuan-perempuan di luar sana juga sih Bun. Karena mungkin banyak pilihan yang mereka ambil, terutama kalau sudah ya itu tadi, kalau sudah berumah tangga ya pasti tuntutannya yaitu kita nggak bisa kemana-mana lagi karena ngurus di rumah ya kan, terus juga ada anak, aduh itu pasti pusingnya double. Betul. Kita aja yang masih single ya sahabat-sahabat, Capek. aduh capek banget Bun, apalagi udah masuk masa skripsi. Iya, betul. Udah Aduh, males. tapi ini bisa jadi gambaran sahabat perempuan di luar sana kalau ya apapun yang kita kerjakan kalau pakai hati ya Bun ya, Betul. pasti akan dilewati juga. Nah, kemudian nih Bun, pasti banyak banget apa ya, kalau misalnya kita itu udah melahirkan, mengandung, pasti banyak perubahan-perubahan dong, baik hormon maupun fisik. Ada nggak Bubun di fase yang kayaknya insecure gitu dengan perubahan-perubahan setelah melahirkan atau pas mengandung? Terus gimana Bubun menyikapi itu gimana? Pasti ya, itu kan kalau abis hamil tuh aku tuh naik sampai 75 kilo. Wow. Sampai besar banget. Terus aku sampai nggak mau kayak ke mall, di Bandung tuh kan ke mall. Aku sampai nggak mau ke mall, sampai nggak mau ketemu teman-teman aku dulu, kayak ayo kita main, enggak dulu gitu kan. Enggak dulu. Itu insecure banget memang. Cuman kayak untungnya kan mama aku juga kayak masih muda, gapnya kayak 20 tahun, beda 20 tahun sama aku ya. Jadi selama pas aku habis ngelahirin, kayak benar-benar di kita tuh kayak putih solo banget, yang harus kurus banget. Kamu tuh gak boleh yang terlena kayak gendut aja, maaf ya, maksudnya kayak besar aja gitu. Ayo kamu ini apa, misalnya meskipun menyusui banyak makan, tetap kayak di apa, kayak jamu-jamuan gitu. Kita tuh jangan lupa sama kayak zaman-zaman dulu ya, kembali, karena itu sangat membantu banget. Terus kayak makan tetap dijaga. Aku emang sih kalau kayak menyusui kayak gitu kan nggak bisa ditahan ya kalau makan, banyak banget. Tapi aku tuh benar-benar tahan, cuman kayak oh iya sayur aja kita makan, nasinya dikurangin. Pokoknya benar-benar pola makan tuh dijaga ya. Insecure-nya gitu, kayak benar-benar naik berat badan. Iya pasti dong. Iya, tapi karena ngurus sendiri, karena ngurus Alia sendiri, jadi cepet turunnya. Jadi langsung ke 50, 52 udah kembali normal. Biasa. Bubun berarti ke Kalimantan di tahun berapa? Corona 2020. 2019 2020. 2020. Oh, Yang benar-benar nggak bisa lagi keluar Tarakan, di lockdown di Tarakan. Di situ aku 2020. iya. Jadi Alia pindah sekolah ke sini. Jadi sampai sekarang akhirnya Sampai di sini. sekarang di Ya, berarti Tarakan. emang rezekinya di sini deh. Betul, Iya kan? rezekinya di sini. Soalnya Alia luar biasa bakatnya di sini. Alhamdulillah. Siapa sih yang meragukannya kan ya? Ada orangnya di Nyala. sini. Nah, Bun, kita udah mau masuk nih ke apa, topik khusus kita. Karena hari ini emang temanya sahabat perempuan super mom. Yes. Jadi agak melau sebenarnya nih, karena kita bicarain perjuangan seorang ibu, ya kan? Sosok ibu seperti apa? Apalagi sosok orang tua tuh luar biasa penting banget ya Bun ya untuk Iya, tumbuh betul. kembang seorang anak. Nah apalagi nih Bubun yang punya anak satu-satunya perempuan ya kan, yang kayaknya nggak jauh banget ya umurnya juga ya Bun ya. Iya abis kelihatannya bener-bener kayak adik kakak, serius. Jadi gimana tuh Bubun menikmati masa pertama kali nih sebagai seorang ibu? Gimana caranya apa ya, parenting ke anak
bondingnya juga ke Alia itu gimana? Karena kalau dilihat-lihat ya, hari-hari kayaknya buat TikTok bareng, iya kan? Kayak temen ya. Iya kayak, aduh romantis banget sih orang tua ini. Itu gimana, Bubun parenting sama suami ya pastinya. Itu gimana parentingnya ke anak? Kalau parenting paling aku sama suami tuh kerjasama aja ya. Kalau misalnya di saat suami kayak misalnya aku bangun pagi siapin Alia sarapan, semua bekal karena Alia ini kan emang nggak mau makan di luar, jadi kayak disiapin bekal, baru nanti ayahnya yang antar sekolah, aku kerja. Terus nanti kalau ada keperluan, ayahnya ini kan wira swasta kayak masih bisa kalau ngejemput-jemput Alia. Kayak Alia fleksibel. Kayak ada kegiatan apa, itu ayahnya yang antar. Jadi bagi-bagi waktu aja, aku tuh kerjasama. Jadi ya parentingnya benar-benar aku tuh makasih juga sama ayahnya Alia, memang kerjasamanya baik. Terus kalau misalnya untuk kedekatan aku sama Alia ya, aduh kan nggak bisa deh. Kalau apa sih kedekatan aku sama Alia, kayak aku tuh pernah, karena kan masih muda kan dulu, kayak baru 19 tahun punya anak, kaget gitu kayak gitu kan, ternyata kayak gini nggak boleh keluar. Tapi aku tuh benar-benar ngebiasain kalau nongkrong, kalau jalan sama teman dulu aku pasti bawa Alia. Sampai sekarang sih ya, sampai sekarang, sampai Alia tuh sampai sekarang dia lebih nyaman mungkin bermain bersama teman-temanku. Tapi nggak juga dia dewasa sebelum waktunya, nggak juga dia dewasa di umurnya gitu kan, alhamdulillahnya. Jadi kayak aku kecil ya aku ajak Alia nongkrong, kayak misalnya dia masih setahun aku bawa dorongan bayi, teman-teman aku kuliah, tapi aku selalu bawa dia. Itu mungkin karena jadi dekat ya, aku bonding dekat. Cuman nggak lupa aku selalu ngingetin Alia, kayak Alia nggak boleh ngomong santai sama aku. Kayak misalnya sih aku deket sama Alia, tapi ngomong santai itu nggak bisa. Kadang kan Alia kelepasan gitu, kayak ngomong santai kayak ke aku karena deket jadi kayak ke temen. Nah itu aku baru tegur kayak Ayah nggak boleh ya ngomong santai sama ibu. Ini tuh gini-gini juga ibu. Oh iya bun, maaf. Harus aku biasain dari dulu minta maaf, kayak minta tolong. Itu Alia selalu kayak Ayah nggak boleh gitu ya. Aku tetap tegur sampai sekarang pun aku masih kayak Ayah nggak boleh gitu ya ini. Oh iya. Jadi komunikasi terus sama Ayah. Betul. Komunikasi dua arah, karena jangan kayak aku tuh ibu, aku mau didengar terus gitu sama Alia. Aku nggak bisa. Jadi dulu kan kayak masih kecil, aku gimana ya biar Alia nih nurut, kan tetap ada tantrum anak-anak nih kan, tantrum gimana ya tetap nurut. Ternyata memang kalau dikasih tahu anak-anak ini susah gitu kan, apalagi di zaman sekarang emang nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa dikasih tahu. Jadi aku kayak kasih contoh kayak Alia, Bubun kayak gitu nggak? Oh enggak, itu. Oh iya. Baru dia memperlakukan, tapi dia sampai nanya, saya Bubun boleh nggak kayak gini? Kan sekarang anak-anak remaja zaman sekarang apapun dilakukan, bias kan. Tapi Alia tuh selalu ngasih tahu, dikit-dikit selalu kasih tahu kayak, Bubun ini kayak gini boleh nggak sih Alia? Ya menurut Alia gimana? Value Alia berkurang atau enggak kalau kayak gitu? Jadi aku komunikasiin sama Alia. Terus kalau misalnya di TikTok nih live kan, kadang kayak suka ada yang nanya gitu kan, Bubun Alia boleh gini nggak? Boleh pacaran nggak? Boleh ini nggak? Gitu kan? Aku tanya balik sama Alia Alia mau pacaran nggak? Misalnya dia senyum-senyum kayak gitu, ya itu terserah Alia. Tapi Alia selalu cerita sama aku. Tapi kalau ayahnya no ya, no, iya dong. Anak perempuan secantik ini siapa sih yang mau ya kan anaknya dipacarin? Kalau aku harus tetap dikomunikasikan sama Alia kayak gitu. Emang yang penting ya komunikasi ya. Komunikasi itu sih bonding, sebenarnya bonding ibu-ibu. Maksudnya orang tua sama anak tuh harus berkomunikasi, kayak dikit-dikit nanya kayak, Alia gimana di sekolah? Meskipun nggak penting kan sebenarnya, pasti setiap hari belajar dong pasti. Alia juga kadang suka malas ngejawab kayak, Alia ngapain di sekolah? Ya belajar aja. Kan anak zaman sekarang kayak gitu. Tapi aku gali, ya maksudnya belajar tuh ngapain? Ya akunya juga cerewet gitu, lebih ngomel. Ya belajar tuh ngapain aja ya? Ya kayak gitu aja. Kan anak-anak zaman sekarang kayak mut-mutan. Jadi kayak aku tuh kayak orang banyak yang misalnya mungkin enak juga kayak enaknya udah punya anak. Itu aku melahirkan musuh di dalam rumah. Karena sama kalau misalnya dia lagi menstruasi head, kalau perempuan kita juga perempuan, seorang ibu yang lagi head menstruasi juga langsung persus ini bad mood apalagi Alia kalau udah bad mood nggak bisa diajak ngobrol kalau udah mau menstruasi. Paling itu aja sih susahnya, tapi kalau yang lainnya enggak. Nah Bun, sebenarnya tantangan apa sih yang paling besar, apalagi di zaman sekarang ya Bun ya, pesat banget teknologi, apalagi anak-anak Gen Z. Alia termasuk Gen Z berarti ya? Iya. Anak-anak Gen Z tuh biasa banyak banget ngelihat standar TikTok, iya kan?
harus begini lewat TikTok apa segala macam. Nah, Bubun gimana menyikapi itu? Menyikapi, maksudnya kayak pergaulan di luar sana. Pergaulannya kan luar biasa ya Luar sekarang biasa. ya. Iya, aku ya itu kayak aku suka ngasih taunya yang tadi kayak gitu kan. Aku selalu info kayak Alia gini, Alia value kamu misalnya poin 8. Kalau kamu ngelakuin ini, kamu jadi 7. Kita kan nggak bisa memungkiri kayak misalnya Alia kan suatu hari nanti juga kan mau punya pasangan. Jadi aku selalu bilang gini, kalau kamu mau yang dapat yang terbaik, ya kamu harus level kamu di 9 atau 8. Yang 98 ini ya pasangan kamu bakal ngikutin dong setara. Kalau kamu udah bilang misalnya pun aku mau nyobain ini, temen aku kayak gini kok, ya nggak apa-apa. Tapi value kamu turun jadi 7. Kamu ngelakuin kesalahan lagi, value kamu 6. Ya kamu dapat pasangan kamu, value-nya 6. Mau emang kayak gitu? Oh iya ya. Kayak gitu sih aku tuh main poin nih kalau ngomong. Ya itu terserah Alia, saya kamu setara, kamu mau jadi yang setara, kamu mau cari yang baik, cari yang mau, yang menurut Alia pantas jadi teman dekat Alia, kamunya dulu benerin, jangan kamu banyak maunya. Jangan kamu banyak pengen Alia mau ini Bun, Alia mau ini, tapi kamunya masih di 8, sedangkan poin yang dia cari 9. Ya kamu harus ngikutin dulu setara yang 9 ini gitu. Tambahin lagi bakatnya, tambahin lagi prestasinya kayak gitu. Luar biasa. Ini sahabat-sahabat perempuan banyak yang kepo, kenapa sih seorang Alia Berliani bakatnya luar biasa banget. Tersipu malu dia. Iya Alia, kemarin kan sama-sama di Duis. Oh iya kan. Terus waktu di final itu ngelihat banget sih sosok orang tua tuh penting banget. Yang paling nyaring pokoknya suara Bubun. Aku ingat banget. Kayak 10 orang ya. Cerewet. Tapi itu keren banget sih Bun. Itu sebenarnya ngebantu ngebangun mentalnya Alia juga. Berarti ambisinya Alia berarti turun dari Bubun berarti. Betul, ya? ambisi. Karena aku selalu ngomong ke dia, kamu harus punya ambisi dulu. Karena kalau percaya diri itu kedua. Ambisi dulu. Mau nggak dulu di diri dia tunjukin. Kalau dia mau, kamu harus 1000. Wow, energi kamu turun ke situ. Nggak bisa kebelah gitu. Aku selalu bilang. Luar biasa. Bun pasti banyak juga dong yang suka komentarin masalah parentingnya Bubun. Oh iya. Mungkin banyak juga yang ngerasa kayak terlalu dibebasin nih anaknya, ya kan apalagi anak perempuan. Bubun gimana biasa nanggepinnya? Kalau aku sih nanggepinnya mungkin kebanyakan yang kita dengar mungkin kayak lebih manjain Alia kayak gitu. Lebih apapun Alia. Sebenarnya kadang kan ada orang yang strict parent ya yang dilarang-larang. Kalau Alia bebas, aku bebasin kayak Alia mau main sama temennya jam berapa sampai jam berapa, jam 10 misalnya, jam malam jam 10. Tapi itu kembali ke Alia. Kalau misalnya Alia kok kamu telat gini, iya Bun gini-gini, kan pasti ada alasan semua juga. Kita pantau terus kayak Alia di mana kayak gitu. Terus kalau menurut aku nanggepin kayak gitu nggak apa-apa sih, kayak setiap orang tua tuh kan punya caranya masing-masing ya untuk mendidik anak. Kayak misalnya kita mau anak nih mau jadi apa. Kalau aku misalnya ya aku pengen mengemas anak aku yang kayak gini berarti aku punya cara sendiri. Di misalnya orang lain ngasih tahu atau yang keberatan atau kamu tuh manjain Alia atau gimana, ya nggak apa-apa, itu cara aku gitu. Kayak gitu aja. Luar biasa sih. Nah Bubun sama Ayah pasti juga bangga banget ya Bun dengan segudang prestasi. Ini kita kayaknya dari tadi ngomongin Alia mulu ya. Karena emang aku di sini posisinya pasti berkat Alia dong. Orang pasti mengenal aku karena anak aku, karena Alia itu Masya Allah banget. Kemana-mana pun sekarang kayak dimanapun pasti Bubun, ibunya Alia gitu kan. Pasti ujungnya Alia. Dan aku kayak sekarang tuh kayak Masya Allah ke Alia, kayak Alia makasih ya gitu. Kayak malah Alia loh yang mengangkat derajat orang tua. Yang doa aku selama ini kan semua orang tua pasti berdoa, ya Allah apa sih kayak semoga anakku bisa membanggakan orang tuanya. Semua itu gitu. Dan ini Alia udah Masya Allah kayak gitu, udah membanggakan. Luar biasa. Pola didiknya Bubun kalau untuk masalah sekolah gimana? Soalnya kalau kayaknya di sekolah Alia tuh ambisi banget juga ya Bun ya? Iya kan? Iya. Alia di sekolah kan kalau misalnya kayak dia suka ceritakan apapun kayak Bubun nilai Ayah segini, kejar gurunya minta tambahan. Tapi kalau dia jadi itu padahal aku baru ngasih tahu sekali misalnya kelas 1. Bubun nilai Ayah kayaknya kurang. Ya udah kejar gurunya mau kemana pun itu kejar. Pasti emang guru tuh kan kadang mau juga kayak ini anak usahanya sampai mana gitu kan. Benar. Tuh kayak gitu, kayak Alia harus dekat sama guru, tanya kekurangan Alia atau apa. Jadi udah baru dikasih tahu sekali, dia kebiasaan kesini-sininya langsung dia sendiri yang malah aku yang udah ya nilai kamu udah cukup.
udah aku sampai gitu kadang Bubun nilai Alia segini misalnya, ya udah Alia mau nilai berapa gitu. Kayaknya gurunya juga capek ya. Capek, iya. Kadang malah ada guru gini, nilai kamu berapa, mau 100 di rapot, nggak mungkin misalnya gitu kan. Kadang aku ya sudah ya sudah, tapi aku pikir lagi, ya Allah ini kan aku ya dulu, tapi mungkin lebih dianya malah lebih. Kadang kan anak kalau dikasih tahu kayak gini malah dianya akan bakal lebih membuktikan gitu. Jadi aku bilang, ya udah nilainya segini aja, tapi tetap sih alhamdulillah kalau kayak gitu. Keren sih. Nah ini kan udah masuk kuliah ya Bun ya. Betul. Udah proses mau masuk kuliah. Rencana gimana? Alia mau tetap di sini atau ngerantau? Pulang ngerantau, ini kita ngerantau ya ke sini. Oh iya iya. Enggak, di sini ya, enggak, di ya? sini tempat ya benar, pindah ke Jakarta berarti ngerantau. Alia cita-citanya kan mau masuk Universitas Indonesia, doain minta doanya luar ya. biasa. Semoga diterima, Ya. dilancarkan. Amin. Nanti insya Allah awal Mei mau tes UTBK. Oh. Jadi tes kemarin SNBP-nya nggak lolos. Jadi sekarang UTBK-nya mudah-mudahan Bismillah ujian Alia lolos. Oke, kita doain sama-sama ya Amin. sahabat perempuannya, semoga Alia dipermudah jalannya Amin. menuju UI. UI. Rencana Dokter. mau ambil Fakultas Kedokteran. keren banget. Alia cita-citanya mau jadi dokter bedah. Wow. Keren. Jadi kan tetap harus itu terus mau di Alia pilihan keduanya dokter gigi, tetap kekeh mau fakultas kedokteran aja karena mau spesialis bedah. Ya kita sebagai orang tua mendukung ya kalau cita-citanya tercapai, bismillah. Keren banget. Berarti jauh dong dari Bubun. Gimana nih? Ikut. Ikut. Berarti nggak bisa. Berarti Bubun nggak bisa jauh. Enggak ya, bolak-balik lah ya. Oh gitu. Nggak bisa jauh, harus diikutin terus. Iya dong, anak kembar. Iya. Bubun kalau masalah parenting sama suami itu siapa sih yang jadi apa ya, biasa kan orang tua tuh pasti punya inspiratif juga ilmu parentingnya seperti apa. Tapi kalau dari orang tuanya Bubun gimana? Biasa kan kalau misalnya apa yang pola asuh yang kita dapat dari orang tua pasti kemungkinan akan diterapkan juga ke anak gitu kan. Betul. Kalau orang tua Bubun gimana? Orang tua aku sih keras ya dulu, kayak sama kesatu pasti pendidikan. Kita tuh sampai dulu SMP inget banget. Aku tuh SMP-nya misalnya di Kota Bandung, aku nih di Majalayanya. Jadi aku tuh harus dari itu tuh harus 2 jam perjalanan. Jadi aku bangun pagi jam 3 pagi. Meskipun di kota aku tuh ada sekolah gitu, ada SMP, tapi itu SMP terbaik yang di Bandung, itu SMP 3 Bandung. Terus udah kayak gitu, tapi mama aku kayak nggak bisa, kamu masuk SMP 3 aja. Padahal di situ ada SMP baik juga di tempat aku lahir itu. Cuman tapi mah aku capek gini, enggak bisa. Udah pokoknya nggak bisa. Pokoknya benar-benar otoriter, kayak ya udah harus kayak gitu. Cuman sekarang terasa gitu. Oh iya benar juga ya dulu pendidikan. Ya aku harus bangun jam 3 pagi, guys, jam 3 pagi. Mandi jam 4 baru jalan 5-6 nyampe sekolah. Jadi nyampe sekolah tuh udah ngantuk gitu kan. Tapi perjuangan iya. Baru pulang jam 3 sore lagi, terus nyampe ke rumah jam 5 benar-benar, terus harus ngaji maghrib, jam 7:30 harus tidur lagi. Jadi kalau dulu keras banget gitu. Jadi aku tuh kayak ke Alia, pasti semua orang tua kayak dulu tuh kan dulu bunda sama orang tua mendaki gunung lewati lembah Lebih keras daripada ini. pasti selalu kayak gitu. Kamu tuh enak, ada mobil gini, dulu Bubu naik angkot misalnya kayak gitu. Oh pokoknya pasti nerapinnya ke anak kayak pahit-pahitnya kita, biar dia tuh ngerasain oh iya ya susah juga zaman dulu kayak gitu. Pasti. Luar biasa perjalanan Bubunnya berarti ya. Luar biasa. Keren banget. Kalau untuk sekarang nih Bun, apa sih yang diharapkan atau yang diinginkan nih belum tercapai untuk kalian? Kalau belum tercapai banyak ya. Aku untuk Alia kan masuk dulu fakultas kedokteran. Habis fakultas kedokteran mudah-mudahan ya Allah doain kan langsung jadi bedah, dokter bedah. Pokoknya untuk Alia tuh aku masih banyak cita-cita yang aku harus tercapai gitu. Pokoknya banyak mimpi-mimpi yang masih belum tercapai. Jadi harus banyak mimpi. Kalau Bubun sendiri nih, ada nggak impian yang masih mau, untuk Bubun sendiri ya, ada nggak impian yang masih mau dicapai? Mungkin masih mau lanjut pendidikan kah? Iya, Atau mau mau. berkarir kah? Atau gimana?
Aku masih mau kuliah lagi, mau S2 insya Allah, tapi mudah-mudahan, tapi pasti mau ya, kapan Ambil pun apa itu. Bun? Aku mau ambil ekonomi lagi aja, Oke, kayak bisnis, ekonomi. manajemen bisnis. Terus kayak pengen punya usaha sendiri. Dulu sering punya usaha sendiri kayak buka butik gitu, gagal. Sebenarnya gagal tuh kan nggak apa-apa, harus dicoba Yes, lagi. Proses semuanya. Cuman aku tuh kayak orangnya malesan, kayak udah gagal satu ya udah pindah lagi ke sini. Tapi sekarang aku mau fokusin dulu, kayak udah Ayah dulu aja deh. Kayak fokusin Alia dulu, baru nanti aku kerja sekolah lagi. Tapi kalau sekolah aku masih pengen banget sekolah. Semoga nanti ada jalannya ya Bun ya, Pengen. lanjut sekolah. Nah Bun, Bun kan punya anak satu ya Bun ya berarti ya, tapi tetap punya banyak peran ya sebagai seorang perempuan. Nah kita ini kan di masyarakat yang mungkin masih terbilang banyak yang menganut sistem patriarki, yang dimana memang menganggap bahwa perempuan itu yang ngapain sih ke sekolah tinggi-tinggi ya kan, sekolah tinggi-tinggi ngapain, terus ngapain kerja, atau nanti ujung-ujungnya di rumah aja ngelayani suami gitu kan. Cuma kalau Bubun gimana? Nanggepinnya gimana? Kalau aku nanggepin nggak apa-apa sih, sekolah aja sampai kita sampai mana maunya sekolah. Tapi memang kalau untuk kewajiban kan istri itu bukan kewajiban juga ya sebenarnya. Itu keikhlasan kita Yes. sebagai istri. Karena mungkin kalau tugas istri ya itu melayani suami, anak, mengurus anak, kayak menyiapkan anak. Tapi itu kan bisa dibagi, nggak ada alasan gitu, kayak kita tuh ya udah di rumah aja, nggak ada alasan kayak gitu. Sekarang banyak di rumah aja bisa online school Iya, kan, benar-benar. bisa buka laptop. Abis itu kan kita nggak benar-benar seharian banget kita ngurus rumah tangga kan, enggak, kayak ada jedanya. Nah itu kita baru memberikan kesempatan untuk kita yang tetap sekolah online kayak gitu. Kan sebenarnya aku nggak masalah sih kalau misalnya berpikiran kayak ya mengurus suami, ya memang itu harus. Yes. Tapi tetap harus juga Berarti itu nggak jadi halangan Nggak ya jadi Bun ya? halangan. Nah emang sekarang banyak sih menjadi tuntutan untuk perempuan yang punya banyak banget peran ya, apalagi kalau misalnya sudah punya anak. Nah cuma lagi-lagi ini bukan jadi satu halangan ya kan Bun, untuk tetap berkarir, untuk sahabat tetap punya value di publik ya kan, sosial, karena sekarang banyak banget ruang-ruang sebenarnya untuk perempuan Banyak ya, untuk betul. berperan. Luar biasa. Nah Bun, Bubun kan pasti full hari-harinya ngurusin anak ya kan, dengan suami. Ada nggak waktu untuk me time sendiri dulu? Ya kan pasti ada dong waktu dimana kayaknya jenuh deh ya kan, Iya. lelah, terus ada di fase-fase rendah lah pokoknya. Biasa Bubun ngapain tuh kalau misalnya udah ada di fase itu untuk keluar dari zona itu? Oke. Healing Healing Pasti. sendiri. Healing sendiri. Nggak, aku kayak kalau misalnya udah kayak jenuh, kayak ya aku cerita kayak, kan kalau sama suami suka ngobrol gitu kan, aku kayaknya butuh keluar dulu misalnya sama temen-temen. Tapi untungnya alhamdulillah suami aku tuh kayak sportif, kayak oh yaudah pergi aja, yaudah yang penting kamu pulang udah seneng lagi, udah recharge lagi energi kamu. Jadi pasti aku tuh setiap tahun ada pergi sama temen-temen aku di Bandung, yang anak-anak Bandung itu kayak ke Bali, kayak recharge healing kayak gitu. Baru nanti pulang lagi benar-benar, tapi pulang tuh benar-benar kita udah seneng gitu, karena udah nggak ada yang negatif-negatif iya, lah ya. itu sih kalau aku pasti harus ada, karena kan kalau ayahnya Alia nih, kalau ini di sini karena banyak teman-temannya dari dulu, mungkin itu ke-recharge dia. Kalau Yes. kalau aku kan mungkin di sini Bandung kayak butuh semua ya, ya, kayak teman-temannya. teman-teman dekat aku banyaknya di Bandung, jadi aku butuh kayak keluar dulu deh. Udah, jadi oke, nggak apa-apa. Jadi full Alia diurus sama suami aku, kayak diurusin sarapannya, jadi sesuportif itu. Luar biasa, berarti emang perannya suami itu juga Harus betul. sangat penting ya Bun ya. Tipsnya dong berarti nih untuk sahabat-sahabat perempuan, bagaimana menemukan pujaan hati yang bisa supporting itu. Kitanya dulu. Kita dulu ya berarti yang Kita berbenah dulu, ya, iya, Bun ya. di mana kitanya dulu yang harus kalau misalnya kita mau diperlakukan bagaimana sama laki-laki pun ya seperti itu, kayak cerminan, Yes. mirroring gitu loh. Kalau kita marah-marah, laki-laki otomatis kayak ke reflection, kayak oh dia marah, aku juga harus marah, kayak gitu kan. Jadi kayak kita kalau misalnya aku tuh kayak mau marah sama ayahnya Alia tuh, kayak aku tuh kayak bentar, sampai berapa kali dulu aku mikir, ini marah aku tuh bener nggak, marah aku tuh buang waktu nggak. Kayak kalau udah marah tuh kan kayak nggak enak ya, jadi suasananya ya, misalnya udah marah nggak enak kan, mau nyapa duluan gengsi, mau itu duluan gengsi. Jadi aku selalu berpikir kayak aduh bentar ya, kalau mau marah nih bener nggak ya, ini aku meledak dulu nggak ya. Jadi nggak, aku tuh pikirin dulu, misalnya kalau dikit-dikit kalau aku marah kayak gini nanti
aku ngelakuin itu ayahnya bakal marah nggak ya? Nah kayak gitu. Jadi apapun apa yang kita mau diperlakukan, kita juga harus memperlakukan. Take and give. Makanya itu dibilang jodoh itu cerminan diri sendiri ya kan. Betul, mirror gitu. Oke, itu jadi catatan buat aku sih. Dan juga sahabat-sahabat perempuan di luar sana pastinya. Iya. Bubun nih untuk suami ataupun juga anak atau keluarga ataupun teman-teman yang di Bandung, ada nggak yang mau disampaikan? Karena kan apalagi kalau misalnya yang jauh di sana kan mungkin bisa nonton dari sini, ya kan, siapa tahu kangen. Ada yang mau disampaikan, boleh deh. Kalau aku nyampein pasti sama orang tua dulu ya. Kalau sama mama papa aku kayak makasih ya. Kayak misalnya aku tuh udah tua nih ya, aku umur sekarang 37 tahun tapi aku masih membutuhkan sosok ibu. Kayak aku pertama kali kalau misalnya capek atau apa, yang aku telepon mama aku dulu. Nggak mungkin teman-teman aku telepon mama terus kayak nih mama bete kayak gitu. Kayak misalnya mama aku bete gini aku terus cerita sama mama aku. Pasti Pasti mama aku cuman kayak gitu, kenapa. Nah meskipun kita seorang ibu, kita masih butuh ibu. Udah nelfon kayak 10 menit 30 menit udah tenang aja. Itu paling udah makasih banget sama mama aku. Kadang papa aku kan tiap hari tuh WA ya, tiap pagi, meskipun kayak tahu kan kayak tulisan assalamualaikum, selamat pagi kayak gitu. Tapi itu tuh kayak di chat buat aku juga kayak, weh papa aku tuh nge-WA, misalnya besoknya nggak nge-WA baru aku tanya, pak kemana gitu, gak ada kuota gitu. Jadi itu aku makasih banget sama orang tua aku yang sampai sekarang masih nganggap aku gak apa-apa, kayak masih perhatiin aku tuh, kayak masih setiap hari nge-WA, telepon. Kadang kan kita kalau lagi ini, kenapa sih nelfon terus? Padahal aduh itu tuh kayak energi banget buat ibu-ibu yang orang tua gitu. Enggak lah, semua orang juga pasti membutuhkan itu ya. Jadi kalian jangan sampai lah pokoknya mengignore, kayak mencuekkan telepon dari orang tua tuh. Tidak. Bener. Itu aku sih cuma mau orang tua, satu orang tua, terus adik aku. Kalau adik aku sih ada di sini yang satu. Tapi yang kedua, makasih juga, itu tempat curhat aku, 911 aku. Terus kalau teman-teman aku, kebetulan teman-teman aku juga ada di sini ya, teman-teman dekat aku. Jadi kalau teman-teman nggak usah lah ya, kita sering WA tiap hari, kirim reels, nggak usah. Itu aja sih. Kalau untuk ayahnya ada nggak? Untuk aku mau ini aja untuk mertua aku ya, karena di sini. Boleh. Untuk mama sama bapak, makasih udah menganggap aku sebagai anak sebagai anak sendiri. Kayak misalnya tiap hari tetap ditanyain loh, aku juga kayak makan siang apa, kalau misalnya nggak ada kepikiran sini ke rumah mertua gitu. Itu makasih banget membantu, karena memang cari makan siang itu kan susah ya, kita kadang menu sebagai ibu-ibu. Jadi kalau malas aku ya jalan ninjanya ke rumah mertua, ya kita ke mertua gitu, langsung makasih. Itu aja sih. Suami boleh, siapa tahu nonton ayahnya ya. Untuk suami kasih ya. Kasih bro. Nanti mungkin ungkapan lainnya dikasih lagi. Iya, biar di rumah aja. Betul, di rumah aja. Emang perannya orang tua tuh luar biasa bener. Apalagi nggak menutup kemungkinan kita mau berapapun usianya masih butuh. Betul. Mau sampai kapanpun tetap. Iya benar banget yang Bubun bilang. Walaupun kita bosen ya ngelihat telepon dari orang tua setiap hari, tapi kalau misalnya nggak ada sekali itu kangen banget. Aku ini curhat. baru kurang lebih setahun almarhum mama itu nggak apa-apa. Jadi benar-benar kerasa banget kehilangannya Bun. Betul. Jadi kadang kalau misalnya lagi sepi atau apa, kangen ya, biasa ada teleponnya masuk yang biasanya aku hiraukan gitu kan. Jadi ini pelajaran juga untuk sahabat di luar sana dimanapun yang masih punya orang tua. yang masih punya orang tua di rumah, sering-sering lah ya kan, tengokin orang tua. Kalau jauh minimal telepon. Kalau jauh ya berkomunikasi lah. Karena apapun kekurangan dan juga kelebihan dari orang tua itu kan satu pelajaran juga bagi mereka, karena ya pastinya itu adalah hal yang pertama juga mereka lakukan sebagai orang tua. Jadi ya itulah. Melo ya Bun, episode hari ini. Iya kan? Tadinya mau strong woman, tapi kita strong kan? Kita strong. Iya, betul. Jadi tapi aku emang dari awal Bun udah wanti-wanti ini kayaknya agak melo. Pasti agak melo. Aku baca juga kan. Iya kan? Butuh tisu. Butuh energi ya.
Tapi ya nggak apa-apa, kita perempuan-perempuan hebat dan Betul. sahabat. Harus hebat. Oke Bun, berarti yang paling supporting Bubun selama ini, selama perjalanan, selain orang tua pastinya suami itu. Betul. Suami Aliahnya. dan juga pastinya Alia. Anak. Oh iya, Alia belum. Sampein kan. Mumpung ada orangnya langsung. Aduh inilah. Ya. Kalau kalau misalnya untuk Alia ya, kayak aku tuh apa sih? Pokoknya makasih buat Alia, karena aku juga dikenalkan karena Alia juga. Kayak makasih kerjasamanya selama ini. Kan orang tua sama anak gak akan bondingnya gak akan dapet kalau kita nggak kerjasama. Kalau misalnya aku maunya ini tapi Alianya mau itu, kan gak akan sama. Kalau ini aku mau ini, Alia mau. Jadi kerjasama aku tuh makasih banget Alia udah mau kerjasama sama Bubun selama ini. Udah mau jadi anak yang nurut meskipun udah dewasa. Udah sebenarnya dia bisa menentukan sendiri maunya apa, tapi dia tetap mau kayak ngedengerin, kayak ngasih, kayak nanya pendapat, kayak gitu dia masih suka nanya. Jadi makasih banyak Alia udah kerja sama Bubun. Udah itu aja. Luar biasa. I love you Alia. Terakhir Bun, mungkin bisa disampaikan ke sahabat-sahabat perempuan di luar sana, karena memang penonton ataupun mungkin pemirsa kita nggak terpaut umur ya, mungkin semua kalangan bisa nonton. Jadi mungkin bisa Bubun kasihin tips bagaimana sih bonding yang baik dengan anak. Kalau ini aku pribadi, kalau aku mau anak aku baik, kita dulu yang baik. Jadi anak tuh betul-betul sama kayak mirroring. Kalau aku dulunya bilangnya spons sih, apa yang kita tuangkan pasti anak menyerap dari orang tuanya. Terus kalau aku kayak itu aja sih, kayak misalnya apa yang kita mau baik untuk anak, kita lakuin dulu, kitanya dulu. Karena aku lihat anak zaman sekarang kayak Gen Z ini, dia lebih baik visual, melihat daripada mendengarkan. Jadi dia melihat orang tuanya misalnya baik, mencontohkan yang baik-baik, jadi dia oh iya ya benar ini baik, daripada dia harus mendengar terus yang kita omelin, ayo harus gini harus itu, kayak gitu. Jadi visual dulu, kita harus kasih contoh dulu, baru Luar biasa. Luar biasa episode kita hari ini, sahabat perempuan. Ada mellow ya kan, ada romansa-romansanya. Semua dapat. Oke Bun, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya hari ini. Dialog kita mungkin udah hampir sejam ya. Kita kayaknya lebih banyak membahas Alia kayaknya. Untung orangnya ada di sini ya, kita tidak membicarakan di belakang. Kita nggak bicarain di belakang, di depannya langsung. Nggak usah. Tapi kan kita bicarain yang baik-baik tuh. Kasih. Oke, sahabat perempuan, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Memang temanya agak mellow ya Bun, seperti cinta kasih seorang ibu sepanjang masa. Luar biasa. Sahabat perempuan, sekali lagi terima kasih sudah bersama kami sampai akhir. Semoga apa yang kita komunikasikan hari ini, dialog hari ini, diskusikan hari ini banyak bermanfaat untuk sahabat perempuan di luar sana, bisa memberikan inspiratif dan juga motivasi kepada sahabat perempuan. Mungkin sekian dari Pesona Wanita hari ini. Jangan bosan-bosan menunggu episode-episode selanjutnya, karena pastinya kita akan menghadirkan narasumber perempuan-perempuan yang luar biasa, perempuan-perempuan yang hebat, yang akan memberikan insight baru kepada sahabat perempuan di luar sana. Terima kasih, kita akhiri pertemuan hari ini. Sampai jumpa, perempuan tetap berdaya. Akhir kata dari kami, Pesona Wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Makasih banyak ya Bun. Sehat-sehat ya. Luar biasa nih. Makasih semuanya.